上次在天魔战场，有方师弟救。方清雪师妹气运深厚，方清雪师妹正是闭关的关键。金师兄关照后辈师弟，现在我终于将这灵丹的所有。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tonggua dari Immortality. Sebelum itu, kita kilas balik dulu untuk part sebelumnya ya. Fang Han yang sudah berada di sungai Longyuan, dia sama sekali tidak menemukan tubuh dari Pai Hai, membuat dia sangatlah keheranan dan menganggap kalau tubuhnya ini telah diambil oleh para iblis. Disebabkan para iblis ini sangatlah menginginkan tubuhnya ya. Tetapi untuk Xiaolin, dia mengatakan itu tidaklah mungkin. Walaupun para iblis menginginkannya, tetapi para iblis tidak tahu tempatnya. Alhasil, dia pun kembali ke kediamannya dan dia juga bertemu dengan Yue yang sempat bertarung dengan Xiaolin guys. Beruntung saja semua itu dapat dijelaskan dengan begitu cepat ya. Jika tidak akan menjadi pertarungan yang begitu sengit. Sedangkan untuk Fang Qingwei dan juga Fang Qingshui sedanglah melakukan perang dunia kedua ya, di mana mereka melakukan perdebatan. Sebab Fang Qingshui ini seakan-akan terlalu melindungi Fang Han dan tidak melindungi adik kandungnya sendiri. Ya pada intinya, dia ingin meminta bantuan kepada Fang Qingshui, tetapi Fang Qingshui tidak akan membantu dirinya karena semua kemampuan dan kekuatan mereka itu tergantung pada diri sendiri, bukanlah dari orang lain. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Masih dalam perbincangan Long Xuan dan juga Fang Han. Di sini dia memberitahu kepada Yue kalau kompetisi peringkat Gunung Sahne ini benar-benar berbeda daripada ujian sebelumnya karena ujian ini mengandalkan kekuatan pribadi mereka. Jika Yue sama sekali tidak ingin berlatih, bagaimana bisa dia melewati semua ini? Tetapi Yue berkata kalau dia sebenarnya tidak peduli dengan masalah tersebut ya. Dia hanya perlu mengakui kekalahannya karena dia hanya ingin bermain daripada berlatih. Waduh. Lalu Long Xuan pun mengajak Yue untuk cepat pulang karena istirahatnya sudahlah selesai. Terlebih juga kompetisi peperingkatan Gunung Sanhe akan segera dimulai ya. Jadi dia haruslah mengejar ketertinggalannya. Jadi dia harus tahu kalau banyak sekali orang yang ingin sekali menjadi murid sejati, tidak seperti Yue yang hanya ingin bermain-main saja. Sehingga Yue pun hanya bisa menghela napas dan terlihat lemas dan pergi dari sana. Setelah kepergian dari mereka berdua, Fang Han pun langsunglah menghukum Xiaolin. Karena jika dia tidak datang tepat waktu, maka semuanya akanlah berantakan dan akan mengetahui kalau dia ini akan menggunakan kekuatan alam rahasia magisnya. Xiaolin hanya berkata kalau dia ini hanya ingin memberi mereka pelajaran karena telah macam-macam kepadanya. Alhasil, dia pun langsung mendapati hukuman yang begitu berat, sembari meminta untuk kejadian ini tidak akan diulangi lagi. Jika benar-benar terjadi lagi, maka dia akan dimasukkan ke dalam lukisan naga Huang Quan kembali. Gila, Fang Han benar-benar dingin banget ya sekarang. Sedangkan untuk Ye Nantian dan juga Fang Qingwei kini bersama lagi. Aduh, di sana mereka menemui senior Wanlo. Dia juga sudah mengetahui kualifikasi tentang Fang Qingwei. Karena semua ini adalah Fang Qingshui, dia meyakinkan kalau Fang Qingwei memiliki kualitas yang begitu bagus sama seperti Fang Qingshui. Apa iya? Tetapi semua ini hanyalah pujian saja agar dia benar-benar terpikat dalam rencana mereka ya. Lalu Ye Nantian dipertanyakan oleh Wanlo, apa tujuan dia datang ke sini untuk membawa Fang Qingwei? Waduh, bersandiwaranya jago juga. Lalu Ye Nantian pun langsunglah memberitahu alasannya. Dia membawa ke sini karena Fang Qingwei akan mengikuti kompetisi Gunung Sahne untuk menjadi murid sejati. Dan untuk dirinya sebagai seniornya tidak bisa membantu Fang Qingwei untuk bertambah menjadi kuat. Jadi dia memutuskan membawa Fang Qingwei ke hadapan Wanlo untuk membantunya meningkatkan kultivasinya ya. Lalu senior Wanlo pun merasa begitu iba ya. Padahal dia ini mempunyai kakak seperti Fang Qingshui yang begitu luar biasa dalam hal kultivasi.
Tetapi dirinya ini selalu melakukan pengasingan yang membuat dia tidak mempunyai waktu untuk merawatnya ya, atau membantunya meningkatkan kultivasinya. Perlu diingat ya guys, kompetisi ini bergantung kepada diri sendiri. Itulah ucapan dari Fang Jingxue dan juga ucapan dari Long Xuan. Tetapi jalan yang dipilih oleh Fang Jingwei ini sebenarnya udah salah. Dia bukan mencari bantuan untuk menjadikan dirinya lebih kuat, tetapi mengandalkan orang lain. Contohnya saja seperti ini. Dia diberikan senjata ajaib untuk memenangkan kompetisi tersebut ya. Berbeda dengan Yue Er, Fang Han, dan juga Long Xuan yang berlatih keras sebisa mungkin untuk memenangkan kompetisi tersebut. Sangatlah berbanding jauh, bukan? Setelah mendapatkan senjata ajaib yang berupa cambuk kebanggaannya, Senior Wan Lo meyakinkan dengan cambuk tersebut, dia pasti bisa mendapatkan peringkat yang bagus dan pastinya akan lulus menjadi murid sejati. Sedangkan untuk si anak manja yang sedanglah dikurung, yang bernama Jinxi, ternyata kurungannya masihlah belum berakhir ya, tetapi sebentar lagi berakhir guys. Hal tersebut juga membuat dia sangatlah bosan karena hari-hari berada di penjara. Dan dia menanyakan kapan hari seperti ini akanlah berakhir. Lalu tak lama dari itu juga Yuan Jiankong datang dengan meminta bantuan kepadanya, yaitu apakah dia bisa meminjamkannya senjata ajaib kepada dirinya untuk mendapati peringkat dalam kompetisi murid sejati. Dia berjanji jika Jinxi memberikan dia senjata ajaib, maka dirinya akanlah menghapuskan seluruh rasa malunya. Dan dia juga akan membuat Fang Han tidak lulus dalam ujian ini. Waduh, iming-iming yang sangatlah mustahil ya. Ditambah dia juga meyakinkan kalau dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk dirinya di masa depan mendatang. Tetapi Jinxi sama sekali tidaklah mau karena Yuan Jiankong ini telah mengikuti Hua Tiantu, di mana Hua Tiantu pernah menjebak dirinya ya. Ya intinya dia masih dendam lah. Lantas Jiankong membalasnya kalau dia kali ini tidak lagi bersama dengan Hua Tiantu dan dia juga mempunyai masalah kepadanya ya. Ya, sandiwara lagi. Dan benar saja perkataan tersebut membuat Jinxi langsunglah tertarik. Dia menanyakan, padahal banyak sekali murid sejati, mengapa dia malah datang kepada dirinya. Lalu, Yuan Jiankong pun langsunglah mensanjung dirinya, membuat dia benar-benar merasa tinggi. Ya intinya dipuja-puja lah. Mendengar semua pujian tersebut juga, membuat Jinxi merasa kalau 100 tahun lagi dirinya akan menjadi salah satu peringkat 5 besar dari murid sejati. Dan dia akan menggantikan Hua Tiantu jika memiliki pengikut yang begitu banyak. Lalu, dia pun menyuruh Yuan Jiankong untuk menyerahkan diri kepada dirinya ataupun menjadi bawahannya ya. Dengan begitu mudahnya, Yuan Jiankong pun langsung bersujud dan menghormati dirinya sebagai senior. Dan berjanji kalau dirinya ini akan mencapai alam rahasia dan akan menghilangkan hukuman dari senior Jinxi, anjay senior. Lantas, karena sudah dipuji-puji, diiming-imingi, membuat Jinxi langsung memberitahu letak senjata ajaib yang telah dia simpan. Aduh, udah dikurung, dibego-begoin pula. Sementara itu, Fang Han telah berhasil menyerap pil ajaib bintang ya. Dia merasakan kalau pil bintang ini termasuk salah satu ramuan kelas atas. Karena kekuatan sihirnya ini sekarang sudah mulai bisa dikendalikan dan juga sudah mulai stabil ya. Nagayan membenarkan hal tersebut karena dia sebentar lagi ataupun selangkah lagi dekat dengan kekuatan supernatural tingkat kedua dan alam energi sejati. Namun, secara tiba-tiba mereka mendengar suara lonceng yang begitu besar yang menandakan kalau Sekte Hua telah memanggil seluruh murid batin. Dan berarti kompetisi peringkat Gunung Sungai Sanhe akhirnya akanlah dimulai. Fang Han sudahlah tidak sabar ya. Padahal dia tidak perlu ikut guys, asalkan dia memberitahu kalau dirinya ini sudah berada di alam magis ya. Nagayan memperingati untuk berhati-hati karena dia berada di alam magis. Walaupun dia telah menggunakan segel persembunyian, sekelas Master Alam Rahasia Dewa tingkat pertama saja tidak akan pernah bisa melihatnya. Tetapi jika dia ceroboh, maka dirinya akanlah ketahuan sebagai alam magis ya. Yang dimaksud oleh Nagayan untuk ranah paling teratas adalah ketua Sekte Yuhua sendiri, di mana dia adalah dewa itu sendiri guys.
Fang Han pun langsung membalasnya kalau dia tidak perlu khawatir karena dia akan selalu berhati-hati dan dia akan menempati posisi pertama dari murid sejati ya. Ketika berada di luar, dia tidak sengaja melihat Xiongling lagi-lagi mirip dengan Hongling, membuat dia langsunglah bernostalgia. Beruntung saja suara lonceng lagi-lagi mengganggu pikirannya, membuat dia tersadar kembali. Jika tidak, maka Xiongling lah yang ketargetir kepada Fang Han. Lalu, Xiaoling pun langsunglah menanyakan kepada Fang Han maksud dari lonceng tersebut yang selalu mengganggu pikirannya. Dia menjawabnya kalau itu adalah lonceng untuk memulainya kompetisi pemeringkatan gunung dan sungai Sanhe. Dan Fang Han mengajak Xiaoling untuk pergi dengannya. Dan dia menekankan untuk tidak pernah meninggalkan dari pandangannya. Selama di perjalanan, Fang Han mendengar beberapa murid sedanglah berbicara tentang beberapa sekte yang memiliki senjata ajaib. Jadi, dari antara semua murid di sini guys, ternyata satu persatu dari mereka ini mengandalkan bantuan dari orang lain ya, yaitu meminjam senjata ajaib. Bahkan juga ada yang berani mengambil senjata ajaib dari sekte luar. Dan juga beberapa dari puncak lainnya, ya intinya mereka ini berlomba-lomba untuk mendapati senjata ajaib paling terkuat. Berbeda dengan Fang Han, Yue dan juga Long Xuan. Dengan ketiga murid batin ini menganggap kalau memiliki senjata abadi ataupun senjata spiritual, sudah pasti akan mendapatkan bagian dari peringkat gunung dan sungai. Dan mereka dipastikan akan menjadi murid sejati. Ya itulah iming-iming mereka semua. Padahal kompetisi ini mengandalkan diri sendiri ya. Tak lama dari itu juga, di persimpangan perjalanan ada Ye Nantian, Yuan Jiankong, dan juga Fang Jingwei, di mana mereka juga membahas telah mendapati senjata spiritual yang begitu luar biasa. Dan Ye Nantian pun merasa terganggu, menyuruh mereka bertiga pergi dari sini. Kini mereka bertigalah yang berhadapan dengan Fang Han. Tetapi di sini Fang Han mencoba untuk mengabaikan mereka bertiga. Lalu Yuan Jiankong melihat Xiaoling seperti Hongling, membuat dia sungguhlah terkejut ya. Padahal Hongling telah meninggal dunia. Mendengar itu, Fang Han tidak terima dan berkata kalau dia tidak berhak untuk menyebut namanya. Lalu Ye Nantian pun mencoba untuk terlihat sebagai senior ya, di mana dia akanlah menengahi ini semua. Sembari berkata kalau makin hari Fang Han ini terlihat begitu sombong. Tetapi Fang Han pun langsung menambahkan kesombongannya. Apakah dia ini ingin bertarung dengannya? Waduh. Dan dia pun langsunglah membalasnya. Asalkan Fang Han bisa lulus ujian dari semua ini, maka dia akan menerima tantangan tersebut ya. Widih, seru nih. Lalu Fang Han pun langsunglah meninggalkan mereka bertiga sambil ditertawakan oleh Ye Nantian. Namun Fang Han sama sekali tidak lagi mempedulikannya ya. Untuk Xiaoling menanyakan bagaimanapun juga dia itu adalah keturunan Kaisar Iblis. Dan bagaimana bisa dia membiarkan orang lain untuk mempermalukan dia seperti ini. Lalu Fang Han kembali menanyakan kepadanya, jadi menurut dari Xiaoling, apa yang harus dia lakukan dalam situasi seperti ini? Dengan begitu entengnya dia berkata, jika dia menjadi Fang Han, maka dia sudah pasti menghabisi mereka bertiga. Iya, nggak gitu juga dong. Fang Han pun langsung memberitahunya kalau ini adalah sekte Yuhua, yang dimana sekte ini benar-benar sangatlah benci kepada para iblis. Untuk melukai sesama murid saja pasti akan mendapati hukuman yang begitu berat. Dan ini dia menghabisi 3 orang, sudah pasti akanlah dibinasakan ya. Jadi Fang Han meminta kepadanya untuk membedakan alam para iblis dengan alam para kultivator. Lalu Xiaoling pun langsunglah menanyakan kepada Fang Han apa yang disebut sebagai putri berbaju merah ataupun Hongling ya. Mendengar itu, langkah Fang Han langsunglah terhenti dengan berkata ada beberapa hal yang tidak perlu dia ketahui tentang semua ini. Aduh, kasihan juga sih jadi Fang Han ya. Tetapi ya dengan sikap seperti ini sebenarnya Mimin suka, dingin dan juga begitu terlihat tajam. Tetapi Fang Han terus-terusan gagal move on. Ya semua ini gara-gara Nagayan juga sih ulahnya, di mana dia mengubah Molly menjadi seperti Hongling guys. Jika dia saja mengubah menjadi orang lain, kemungkinan Fang Han bisa lah move on ya. Tetapi ya gara-gara ini semua sih,
Tapi memang sulit sih guys, ditinggalkan lagi sayang-sayangnya gitu, anjay. Padahal yang ngomong juga jomblo. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit ya. Coba continue, sampai jumpa di video 上次在天魔 berikutnya. 战场 Bye bye. 有方师地球。方清雪师妹气韵深厚，方清雪师妹正是闭关的关。金师兄关照护卫师弟。现在我终于将这灵丹的所有。